Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 8 di bulan Mei 2024 guys. Dan seperti biasa kita langsung aja melihat ya bagaimana update dari global crypto market cap. Seperti yang terlihat dari data coin market cap di sini guys, menunjukkan adanya penurunan ya di 1% aja. Begitu juga untuk Fear and Greed Index ada penurunan tipis banget. Dan sekarang ada di posisi 57 ya, masih di area netral yang mengindikasikan bahwa para investor tampaknya masih menunggu untuk langkah berikutnya ya. Dan tentu saja untuk perubahan hari ini merupakan efek dari Bitcoin dan juga teman-teman ngopinya di sini ya. Kalau kita lihat dalam waktu 24 jam ke belakang untuk Bitcoin memang mengalami penurunan ya di 1,7% dan bertahan di harga sekitar 62.500-an guys. Kemudian untuk Ethereum juga turun di 1,78% di harga sekitar 3.000-an dolar. Kemudian untuk BNB juga turun di 1,67% guys. Dan untuk Solana turun lumayan ya di 3,4%. Kemudian untuk SRP juga di 3,2%. Dogecoin 3,9%, untuk Toncoin 2,4%. Dan kalau kita lihat di sini ya untuk pergerakan dari altcoin tampaknya memang kebanyakan merah ya mengikuti pergerakan dari Bitcoin guys. Meskipun ada beberapa altcoin yang juga hijau tapi tidak terlalu signifikan untuk perubahannya ya. Dan kalau kita lihat perubahan yang terjadi dari pergerakan harga Bitcoin itu sendiri terlihat di sini ya. Untuk pola yang terbentuk di weekly kemarin ini masih menjadi indikasi ya bahwa untuk minggu ini ada tekanan beli yang cukup besar meskipun ada sedikit gejolak ya, dimana hari ini memang ada koreksi lagi tapi belum menentukan ya apakah akan lanjut turun atau ini hanya sekedar koreksi saja guys. Jadi kita akan pantau bareng-bareng ya untuk perkembangan dari pergerakan harga Bitcoin, khususnya untuk pergerakan di harga weekly-nya ya. So kalian stay tune aja dan jangan lupa subscribe channel ini guys, oke? Dan seperti biasa kita sudah mengumpulkan beberapa informasi menarik guys. Di sini kita lansir ya. Yang pertama dari harian bitcoin.com, dan seperti biasa si Mamang Gary Gensler ini ngefoot lagi ya, yang sedikit memberikan efek pada pergerakan harga Bitcoin hari ini, di mana ketua SEC si Gary Gensler ini menyebut bahwa kripto sebagai bagian terbesar dari penipuan, kemudian frauds atau scammer, dan juga masalah di pasar guys. Nah ini menarik juga ya, di mana ketua SEC Gary Gensler membahas kripto di antara topik-topik lainnya ya dalam sebuah wawancara dengan CNBC pada hari Selasa kemarin. Dan Gary Gensler ini menambahkan ya bahwa kripto adalah bagian kecil dari keseluruhan pasarnya ya, tetapi ini adalah bagian besar dari penipuan dan kecurangan serta masalah di pasar kripto guys, karena sebagian besar bidang ini tidak sesuai dengan perlindungan undang-undang sekuritas katanya ya. Nah mengenai pemberitahuan Wells dari SEC kepada Robinhood Markets atas operasi kriptonya, Gensler ini menekankan bahwa banyak dari token tersebut adalah sekuritas di bawah hukum negara, seperti yang ditafsirkan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat ya. Jadi mereka mengikuti hukum tersebut guys. Dan ada para investor yang tidak mendapatkan pengungkapan yang diperlukan atau dibutuhkan tentang aset-aset tersebut guys ya. Ketua SEC juga menekankan bahwa investor kripto tidak mendapatkan pengungkapan yang tepat ya, yang seharusnya, dengan menyatakan ya bahwa mereka juga dibayar untuk bersikap netral, di mana investor dapat memutuskan selama mereka mendapatkan informasi yang lengkap, adil, dan juga jujur ya. Mereka tidak mendapatkan itu dalam kripto katanya guys. Jadi sudah biasa ya kalau si Mamang Gensler ini selalu ngefruit ataupun ngefoot ya. Dan kalau kita lihat efeknya memang ada sedikit kepanikan di pasar yang terlihat dari pergerakan harga Bitcoin hari ini. Tapi kalau kita melihat dari histori-histori sebelumnya ya, dari food yang disebarkan oleh si Gensler ini, efeknya biasanya hanya sementara aja guys. Apalagi kalau ada sesuatu atau news yang benar-benar positif ya terhadap Bitcoin, maka Bitcoin ini akan lebih tinggi lagi untuk naiknya guys. Oke, jadi kita akan pantau bareng-bareng. Kemudian selanjutnya kalau kita lansir dari harian Cryptopolitan ya, diinformasikan di sini bahwa Grayscale ini menarik kembali untuk aplikasi Ethereum ETF di tengah penodaan ini guys ya. Jadi pemimpin dalam bidang manajemen aset mata uang kripto Grayscale telah dengan jelas ya membatalkan permohonannya untuk dana yang diperdagangkan di bursa berjangka atau ETF Ethereum guys. Tanggal 23 September 2023 adalah saat Grayscale mendaftarkan di SEC ya, di mana perusahaan tersebut telah menarik aplikasinya ke SEC. Keputusan Grayscale untuk menarik diri sendiri tidak menunjukkan alasan tertentu, tetapi mereka mungkin mengikuti jeda keputusan SEC baru-baru ini terkait mata uang digital yang misalnya
termasuk penolakan pada 15 November, penurunan pada 18 Desember, dan penundaan keputusan pada 22 Maret. Penarikan ETF Ethereum oleh Grayscale dari pasar tentunya merupakan perubahan posisi yang akhirnya diuraikan oleh perusahaan, dan salah satu kasus nyata yang berkaitan dengan SEC adalah keputusan tahun lalu yang mendukung perusahaan Grayscale terhadap ETF untuk masa depan Bitcoin, meskipun faktanya SEC telah menyetujui penyedia masa depan untuk Bitcoin telah bertindak sebagai reservoir untuk pengiriman kripto dalam waktu pantulan pasar kripto guys ya, atau pada saat rebound. Nah, di sini seperti yang dikemukakan oleh James Seyfarth, seorang analis EFT di Bloomberg, lembaga tersebut mungkin telah membuat aplikasi sebagai langkah strategis untuk dimaksudkan untuk bisa meniru situasi yang membuat mereka menang ya atas SEC sebelumnya guys. Dan dia berpendapat bahwa dengan mendekati regulator untuk mendorong persetujuan mereka terhadap ETF berjangka Ethereum sambil menolak aplikasi ETF spot Ethereum, dan perusahaan mungkin menginginkan konfrontasi langsung. Dan di sisi lain, penarikan aplikasi meninggalkan pesan yang menelusuri kembali langkah-langkahnya, mungkin demi menjaga agar proses penuntutan tetap berjalan ya. Media sosial juga memicu spekulasi mengenai alasan dibalik penghapusan pencatatan Grayscale ini ya, dengan beberapa pihak menentang potensi regulasi oleh SEC yang akan membuat ETF spot terbalik. Namun, Seyfarth menyanggah klaim ini dengan mempertimbangkan perkembangannya yang kecil kemungkinannya. Langkah hukum strategis Grayscale memang diakui oleh hakim, namun pengajuan kembali aplikasi tersebut dipandang sebagai proses yang tidak terlalu terburu-buru oleh SEC dan dapat digunakan sebagai tindakan balasan terhadap masalah hukum Grayscale dan pihak lain guys ya. Jadi kita tunggu aja apakah penarikan aplikasi dari Grayscale ini akan men-trigger pihak-pihak ataupun aset manager yang lain juga ikutan menarik aplikasi ETF-nya, atau akan ada sesuatu yang akan segera dilakukan oleh Grayscale ini untuk bermanuver ya, istilahnya mundur untuk menang guys. Nah, ini sesuatu yang menarik ya, jadi kita tunggu aja bareng-bareng, oke? Selanjutnya, kalau kita lihat ya, masih dari Cryptopolitan, di sini ada informasi yang cukup menarik ya, bahwa FTX ini berkomitmen guys untuk pengembalian 100% kreditor dan bonus besar katanya. Wow, ini menarik ya, khususnya bagi teman-teman yang mungkin menjadi salah satu korban ya pada waktu FTX ini runtuh. Jadi pertukaran mata uang kripto FTX yang bangkrut ya pada November 2022 kemarin telah mengungkapkan bahwa rencana penyelesaian utang baru akan diusulkan yang akan memungkinkan hampir semua kreditur bursa dibayar lunas. Pada 7 Mei, perusahaan mengumumkan bahwa mereka akan mencoba membayar 100% dari jumlah klaim kebangkrutan yang diizinkan dan bunga kepada kreditur non-pemerintah. Dan perubahan ini merupakan perubahan dari perkembangan sebelumnya yang hanya mencakup nilai aset pada saat kepailitan. Rencananya dimaksud sedang menunggu finalisasi dan persetujuan dari Pengadilan Kepailitan Delaware. Disampaikan oleh CEO FTX dan juga Kepala Restrukturisasi John J. Ray ketiga, prognosis keuangan yang lebih baik disebabkan oleh kenaikan pasar mata uang kripto baru-baru ini guys, di mana hanya Bitcoin yang telah terapresiasi lebih dari 200% sejak kebangkrutan. Dan FTX telah berhasil mengumpulkan dan melikuidasi beberapa aset dengan uang tunai senilai 14,5 hingga 16,3 miliar dolar guys, untuk dibagikan kepada para kreditur guys. 118% masih tunduk pada pengadilan pada rencana baru untuk para kreditur yang memiliki klaim kurang dari 50.000 dolar, dan hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlakuan yang lebih baik kepada kreditur yang lebih kecil yang sebagai akibat dari kebangkrutan tersebut guys, dan mungkin terkena dampak yang tidak proporsional. Rencana tersebut menetapkan bahwa pembayaran ini dilakukan dalam waktu 60 hari setelah rencana tersebut berlaku ya, dan resolusi cepat dari pihak-pihak yang terkena dampak guys. Oke, jadi ini cukup menarik informasinya, dan ini menjadi salah satu atau mungkin angin segar ya bagi para korban FTX kemarin yang mengalami kebangkrutan. Dan kita doakan aja semoga apa yang diinformasikan ataupun komitmen dari FTX ini benar-benar dilakukan ya seperti apa adanya. Dan ini tentu saja cukup menarik ya, karena jarang-jarang satu platform yang telah bangkrut tapi mempunyai komitmen untuk mengembalikan para krediturnya ataupun kerugian yang diderita para pelanggannya 100% guys. Ini cukup menarik, jadi kita akan update lagi nanti. Dan untuk informasi yang terakhir kita lansir dari bitcoin.com, diinformasikan di sini ada 2 project Bitcoin layer 2 yang mengamankan investasi untuk meningkatkan kemampuan DeFi Bitcoin guys. Jadi project Bitcoin layer 2 mendapatkan momentum dengan putaran pembiayaan baru. Sepanjang tahun 2024, perusahaan rintisan yang berpusat pada Bitcoin terus menarik banyak investasi ya,
dengan tren ini berlanjut hingga musim semi. Pada pertengahan April, Bitcoin.com News menyoroti 43 proyek berbasis Bitcoin yang secara kolektif memperoleh lebih dari 127 juta dolar ya dari berbagai investor guys. Nah di sini pada tanggal 7 Mei, dua inisiatif Bitcoin Layer 2 berhasil memperoleh pendanaan yang meningkatkan ekosistem Bitcoin. Yang pertama ada Botanics Labs yang didirikan pada tahun 2022 dengan visi untuk mengembangkan ekosistem keuangan terdesentralisasi asli dari Bitcoin melalui platformnya. Dan Botanics ini secara unik menggabungkan konsensus proof of work untuk Bitcoin ya, untuk keamanan dan desentralisasi yang kuat dengan skema proof of stake pada layer 2 Botanics EVM. Dikenal sebagai Spider Chain, teknologi Botanics ini memungkinkan pengguna untuk menggunakan jaringan terdistribusi wallet multi tanda tangan atau multi-sig yang terdesentralisasi untuk menyimpan Bitcoin dengan aman yang digunakan sebagai saham pada Botanics layer 2. Dan pada hari Selasa, Botanics Lab ini mengumumkan telah mengumpulkan dana dari beberapa investor termasuk Polychain Capital, Placeholder Capital, UTXO, Valor Equity Partner, dan Curiosity Capital. Nah selain itu pada hari yang sama ya, project layer 2 yang bernama ZKM mengungkapkan bahwa mereka telah mengumpulkan 5 juta dolar ya dalam putaran pendanaan tahap awal atau pre-A. ZKM sedang mengembangkan teknologi berdasarkan ZKVM dan Decentralized Sequencer untuk meningkatkan fungsionalitas dari Bitcoin guys. Nah secara khusus di sini ya untuk ZKM Bitcoin layer 2 menggunakan arsitektur sequencer terdesentralisasi proof of stake yang memungkinkan pemegang Bitcoin untuk mendapatkan hasil sekaligus meningkatkan keamanan layer 2. Memimpin putaran pendanaan ZKM adalah OKX Ventures dengan kontribusi dari Amber Group, P2 Venture, Crypto.com, Leyland Ventures, Pacific Water Drip Digital Asset Fund, JS Square, Contribution Capital, dan juga Metis Foundation guys. Jadi ini cukup menarik ya, karena semakin banyaknya alternatif untuk layer 2 dari Bitcoin ini, tentu saja ini akan memberikan banyak pilihan ya terhadap kita, khususnya untuk transaksi ataupun interaksi ya yang terjadi di ekosistem Bitcoin itu sendiri. Dan tentu saja sedikit banyak ini pasti akan menggunakan Bitcoin itu sendiri untuk berinteraksi di dalamnya. Dan tentu saja hal ini menjadi angin segar juga ya bagi para miners untuk mendapatkan benefit dari transaksi yang terjadi pada layer 2 Bitcoin itu sendiri setelah terjadinya halving kemarin ya, di mana keuntungan oleh para miner ini akan dipotong ya atau sudah dipotong kemarin pada waktu halving. Jadi untuk perkembangan dari ekosistem layer 2 Bitcoin ini sangat-sangat membantu para miners guys. Dan kita doakan aja ya semoga cita-cita ya untuk bisa mengembangkan ekosistem dari Bitcoin ini bisa berkembang besar di suatu hari nanti. Dan kita tunggu guys, apakah prediksi dari para Bitcoin maksimalis ini bisa menjadi suatu kenyataan suatu hari nanti, di mana semua ekosistem yang ada sekarang ya, baik yang ada di Ethereum ataupun ada di Ethereum layer 2, layer 3 dan seterusnya, ini akan kembali lagi ke Bitcoin guys. Dan tentu saja ini akan menjadi sesuatu yang buruk ya jika memang terjadi di suatu hari nanti guys. Karena tentu saja dengan keunggulan dari keamanan dan sifat desentralisasi dari Bitcoin itu sendiri akan bisa mengalahkan ekosistem di altcoin yang lain ya, tak terkecuali ekosistem yang ada di Ethereum itu sendiri. Jadi kita tunggu aja apakah Bitcoin layer 2 ini akan menjadi the killer of the altcoin. Kita akan tahu jawabannya nanti guys. Oke. Jadi untuk sementara itu dulu guys yang bisa kita sampaikan ya. Dan untuk informasi yang lain nanti kita akan share di Twitter. Dan untuk rekomendasi project-project baru yang lagi ngadain pre-sale, testnet ataupun airdrop, nanti kita akan share di akun Telegram, jadi kalian mampir aja di situ ya. Dan seperti biasa kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.